Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gustiara Hani, mahasiswi Institut Ummul Qura Al-Islami, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dengan NIM C2023253. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran bahasa Inggris lesson 24, yaitu modal auxiliary verbs. Apa itu modal auxiliary verbs? Modal auxiliary verbs adalah kata bantu, artinya kata seperti can, could, may, must, shall, and will. Kata tersebut adalah kata yang digunakan untuk membentuk pembentukan suatu kalimat yang terdapat pada kata kerja utama. Namun, tiap-tiap dari modal auxiliary verbs tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, itu ada modal auxiliary can. Can digunakan untuk menyatakan kesanggupan. Contohnya, I can play the guitar. She can speak English well. Selanjutnya, ada can yang digunakan untuk menyatakan ketidaksanggupan. Contohnya, I cannot play the violin. She cannot speak Chinese. Selanjutnya, yaitu ada can yang digunakan untuk permintaan izin. Contohnya, can I smoke here? Can I use this? Selanjutnya ada can yang digunakan untuk permintaan. Contohnya seperti can you help me? Can you open the door for me? Can you pass the salt in the kitchen? Yang kedua ada modal auxiliary could. Yang pertama, could yang digunakan untuk permintaan izin, namun lebih sopan dari can. Contohnya, could I borrow your dictionary? Could I smoke here? Nah, selanjutnya ada could yang digunakan untuk menyatakan permintaan, namun lebih sopan dari can. Contohnya, could you repeat that again? Could you close the door for me? Selanjutnya ada could yang digunakan untuk menyarankan sesuatu. Contohnya, we could try to fix it. Dan could yang digunakan untuk menyatakan kemampuan di waktu yang lampau. I could swim when I was 10. Yang ketiga ada modal auxiliary may atau might. May atau might digunakan untuk meminta izin di mana kita belum begitu mengenal seseorang yang kita ajak bicara. Contohnya, may or might I have another cup of coffee? Kemudian ada may or might yang digunakan untuk menyatakan kemungkinan di masa mendatang. Contohnya, Indonesia may become a great Muslim country. Kemudian ada may yang digunakan yang biasanya hadir di awal kalimat dan memiliki arti semoga. Contohnya, may Allah always be with us. Nah, kemudian ada modal auxiliary must. Yang pertama, must yang digunakan untuk menyatakan suatu keharusan, yang mana hal dimaksud sangat penting. Contohnya, she must go to school every day. Yang kedua, ada must yang digunakan untuk suatu penekanan. Contohnya, I must say you are looking beautiful. Yang ketiga, ada must yang digunakan untuk menyatakan suatu kenyataan yang mungkin benar. Contohnya, Ryan has been reading a book all day. He must be so tired now. Nah, yang kelima ada modal auxiliary shall. Yang pertama, shall dapat digunakan sebagai pengganti will apabila subjeknya I atau we. Contohnya, we shall go there. Yang kedua, shall juga dapat digunakan untuk menawarkan sesuatu. Contohnya, shall I choose you a nice present for her? Yang ketiga, shall yang digunakan untuk saran atau instruksi. Contohnya, shall we eat out for dinner tonight? Mungkin cukup sampai di sini video pembelajaran kita kali ini teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.